Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2. Saya sebagai moderator bernama Ravena Saputri dan ada rekan-rekan saya Dani Munawar dan Muhammad Arif Septian. Terima kasih kepada Profesor Dr. Al-Bahra MKOM yang telah mengasih tugas untuk mereview jurnal internasional. Nah, di sini kami akan mereview jurnal tentang TOPONET Special Entity Relationship Model for Geographic Information System Application Barka Bal Pandana Sarma and Navin Rajpal. Lanjut. Ini lanjut. Nah, di sini agendanya ada abstrak, ada pengantar, ada model kasus, ada referensi, dan terakhir kesimpulan. Lanjut. Perkembangan sistem informasi geografis yang pesat telah memunculkan sejumlah spesial, di mana sejumlah besar aplikasi sedang dibuat. Nah, kala ini membahas representasi melalui model IR dan IIR dan merangkum keterbatasannya untuk mewakili aplikasi jaringan berbasis GIS. TOPONET Special IR dikembangkan dan diusulkan dengan fokus pada representasi aspek spasial, topologi, jaringan, dan generalisasi dan telah menghasilkan desain database konseptual yang sukses. Representasi tersebut dicapai melalui moderasi model IR dengan konsep topologi dan jaringan sehingga disebut sebagai model IR Spatial TOPONET dan ditunjukkan melalui studi kasus untuk jaringan kabel serat optik. Lanjut. Nah, istilah pemodelan mengacu pada cara di mana data terstruktur dan disimpan dalam sistem informasi banyak model dan data telah diusulkan yang dapat dikategorikan menurut jenis konsep yang mereka gunakan. Model data tingkat tinggi atau konseptual memberikan konsep yang mirip dengan cara banyak pengguna melihat data. Sedangkan model data tingkat rendah atau FISIP memberikan konsep yang menjelaskan detail tentang bagaimana data disimpan di komputer. Dalam komunitas sistem informasi geografis, konsep pemodelan data dikembangkan dengan baik dan terintegrasi dalam desain database dan aplikasi untuk diwakili secara digital dan dapat disimpan dalam database sehingga dapat disajikan dalam bentuk peta dan juga dapat dikerjakan dan dimanipulasi untuk mengatasi beberapa masalah. Nah, studi kasus untuk jaringan kabel serat optik yang mewakili desain konseptualnya melalui model hubungan entitas spesial TOPONET yang diusulkan. Lanjut. Model konsep konvensional ada dua. Yang pertama model hubungan entitas dan yang kedua model konseptual khusus GIS. Yang pertama, model hubungan entitas IR digunakan untuk mewakili hubungan antara entitas dan merupakan alat dasar dalam desain database. Namun, model tersebut tidak mampu menangkap banyak semantik domain untuk aplikasi modern, sehingga lebih banyak semantik domain yang dimasukkan dalam model IER di mana peningkatan telah dilakukan melalui representasi, generalisasi, atau spesialisasi. Model IR memiliki pendekatan berlapis untuk mengatur informasi, di mana komponen dasar model IR, atribut, entitas, dan hubungan hanya dapat digabungkan dengan cara tertentu. Di sisi lain, model hubungan entitas yang diperluas didekomposisi menurut satu set entitas dasar konstruk relasi, dan relasi yang mengurangi jumlah
dependensasi data dan mempertahankan integritas data melalui normalisasi. Telah diamati bahwa model IER yang disebutkan di atas dapat diwakili desain database tradisional untuk aplikasi komersial, konvensional, dan tidak cocok secara efektif untuk aplikasi GIS karena tidak mampu mewakili aspek spesial. Lanjut. Untuk presentasi dari Ravenna yaitu model konsep konvensional. Yang pertama, model hubungan entitas R digunakan untuk mewakili hubungan antara entitas dan merupakan alat dasar dalam desain database. Model ini melakukan pekerjaan yang baik untuk menangkap dan mewakili semantik dasar dari besar situasi yang berbeda. Namun, model tersebut tidak mampu menangkap lebih banyak semantik domain untuk aplikasi modern, sehingga lebih banyak semantik domain yang dimasukkan dalam model R, di mana peningkatan telah dilakukan melalui representasi, generalisasi atau spesialisasi dan agregasi klasifikasi dalam model R. Model R memiliki pendekatan berlapis untuk mengatur informasi di mana komponen dasar model R, atribut, entitas, dan hubungan hanya dapat digabungkan dengan cara tertentu. Dan di sisi lain juga model hubungan entitas untuk diperluas di dekomposisi menurut satu set entitas dasar konstruk relasi, dan ini diubah menjadi relasi kandidat melalui relasi entitas juga yang diperluas, dan relasi-relasi yang mengurangi jumlah dependensi data dan mempertahankan integritas data melalui normalisasi. Telah diamati bahwa model R yang disebut di atas dapat mewakili desain database tradisional, bahwa aplikasi komersial konvensional dan tidak cocok secara efektif untuk aplikasi GIS karena tidak mampu mewakili aspek spesial. Notasi yang diusulkan untuk mewakili model R spasial TopoNet mempertahankan cita rasa model R, tetapi representasi baru telah dicapai melalui moderasi model R dengan aspek spesial. Notasi untuk entitas dan kardinalisasi spesial. Entitas spasial dapat diapresentasikan menggunakan kotak persegi panjang dengan simbol titik, garis, poligon yang tertanam di dalam kotak persegi panjang seperti yang ditunjukkan gambar 1 yang ada di atas kanan. Notasi untuk garis entitas spasial mengungkapkan kardinalitas berdasarkan notasi intuitif. Titik-titik berarti opsional. Garis padat dengan bintang berarti multinilai. Gambar 2 mewakili 1 mewakili 1, 0 mewakili 1, M dan N, dan lain-lain kardinalitas. Seperti ini gambarnya. Spasial terbagi menjadi 3 bagian, yaitu koin, line, dan poligon. Dan di bawahnya juga ada garis yang dijelaskan tadi. Oke, lanjut. Notasi untuk hubungan dapat direpresentasikan dalam model menggunakan notasi yang disebutkan di bawah ini. Hubungan dapat dipresentasikan dalam model menggunakan notasi yang disebut di bawah ini. Jenis hubungan dinyatakan dengan dalam lingkaran
Tipe generasi atau spesialisasi dapat direpresentasikan dengan segitiga di dalam lingkaran. Notasi simbolik untuk hubungan yang sepenuhnya terhubung dan sebagian terhubung telah direpresentasikan. Terhubung sepenuhnya direpresentasikan menggunakan notasi lingkaran padat. Hubungan terhubung sebagian direpresentasikan menggunakan notasi lingkaran putus-putus. Seperti ini pada gambar di atas tersebut ya, ada yang namanya notasi untuk hubungan terbagi menjadi tiga, yaitu relationship type dan terus topological relationship dan juga network relationship. Dalam relationship itu ada relationship type, generasi special relationship type, fully connected, dan partial connected. Sedangkan itu topological relationship itu ada partition, cohesion, dan yang terakhir adalah ada network relationship, yaitu network connection. Dan saya alihkan kepada Muhammad Ari Septian untuk dilanjutkan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dani. Poin 4, case study for this application optional fiber cable networks conceptual model. Aplikasi berbasis GIS jaringan sedang dikembangkan oleh Pusat Informatika Nasional, Departemen Teknologi Informasi, pemerintah dari India. Pemetaan jaringan kabel serat optik pada tahap awal telah dilakukan pada skala 1:50.000. Selesai pemetaan serat optik jarak jauh yang diperkirakan lebih dari 1,5 luas kilometer untuk salah satu penyedia layanan terbesar di negara ini. Aplikasi ini memiliki sejumlah aspek pada referensi data entitas yang perlu dipertimbangkan, termasuk rute kabel serat optik jarak jauh yang disebut segmen. Serat optik digunakan sebagai media telekomunikasi dan jaringan karena sifatnya yang fleksibel dan dapat dibundel sebagai kabel. Ini komunikasi jarak jauh karena cahaya merambat melalui serat dengan sedikit redaman dibandingkan dengan kabel listrik. Kabel jarak jauh adalah rute tulang punggung yang pada gilirannya akan terhubung ke serat optik dan tingkat lebih lanjut seperti lingkaran, area switching spooner, dan lain-lain. Database jaringan serat kabel optik berbasis GIS dirancang untuk meningkatkan keandalan, efisiensi, dan kualitas sistem manajemen jaringan. Kabel serat optik yang panjang menghubungkan sejumlah besar lingkaran yang mencakup berbagai negara bagian dan merupakan cincin nasional yang melewati banyak distrik. Area pengalihan sekunder SSA, area pengisian subdistrik SDCA, dan lain-lain. Sistem manajemen jaringan tradisional menyediakan pemantauan waktu nyata dan kemampuan manajemen memberikan rincian tentang kesalahan dan masalah kinerja dan lain-lain, dan kurangnya untuk mendokumentasikan lokasi fisik. Namun sistem manajemen jaringan berbasis sistem informasi geografis atau GIS di sisi lain mendukung dokumentasi rinci dari jaringan fisik untuk membantu penyedia layanan untuk memvisualisasikan rute melalui peta dan citra satelit resolusi tinggi dan memahami kendala lokasi yang perlu dinegosiasikan untuk memelihara jaringan. Jaringan ini mencakup wilayah geografis yang luas dan berjalan ratusan bahkan ribuan mil. Poin 4,1, requirement for an optical fiber cable network database. Basis data jaringan kabel serat optik jarak jauh yang umum dalam operasi loop pelanggan harus dapat mewakili dan memanipulasi
sejumlah besar kumpulan data untuk suatu aplikasi. Jaringan kabel serat optik memiliki entitas yang mencakup segmen rute kabel jauh, jumlah serat yang melintasi rute tersebut, kapasitas, jenis serat dapat terdiri dari 6, 12, 24, 36, 48 serat. Node atau kabel jarak jauh menghubungkan berbagai negara bagian, distrik, subdistrik, gram pencet, dan lain-lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan jika dapat disebut sebagai nol lingkaran area pengisian subdistrik SDCA pertukaran. Di sini ada gambar analog signal yaitu analog modulator dan digital data 10 atau digital modulator. Dua-duanya menuju ke port in power combiner, dan power combiner terbagi menjadi dua, yaitu fiber optic transmitter dan fiber optic receiver. Dua-duanya dikeluarkan, yang satu disebut analog demodulator yaitu analog signal, dan satu lagi disebut digital demodulator atau digital data 10. Selanjutnya digital cable communication network, penyambungan jaringan kabel serat optik untuk telekomunikasi penyambungan jaringan kabel serat optik untuk telekomunikasi bersifat fleksibel, efisien, dan efektif. Kabel jarak jauh menghubungkan cincin primer yang terdiri dari lingkaran yang pada gilirannya terhubung ke cincin sekunder yang terdiri dari SSA dan terhubung ke SDCA. Cincin sekunder selanjutnya dihubungkan ke cincin tersier yang terdiri dari berbagai pertukaran. Akhirnya melalui bursa pelanggan dapat berlangganan koneksi ke pelanggan. Gambar di bawah ini menggambarkan tampilan hierarki koneksi antara entitas yang diidentifikasi. From Toponet Special Air Model. Di gambar ini dijelaskan dari pertama long distance cable, primary terdapat beberapa circle, tapi di sini digambar terdapat 3 circle. Dan pada secondary ring, circle tersebut terbagi 3 menjadi 3 SSA. Terbagi menjadi SSA, dan SSA ini terbagi lagi menjadi SCCA. Ini yang terjadi di secondary ring. Dan pada di tertiary ring SDCA ini terbagi lagi menjadi 3X, terbagi menjadi exchange. Terima kasih kepada rekan-rekan saya dan Ibu Penawar dan Muhammad Aris Septian. Nah, jadi makalah ini merupakan dasar yang kuat untuk pengembangan model konseptual untuk mewakili fitur topologi, jaringan, dan spesial untuk aplikasi GIS. Memang, analisis model yang ada menunjukkan bahwa dasar seperti itu didefinisikan secara lemah. Model Toponet Spesial IR yang diusulkan mendukung fitur topologi, jaringan, dan generalisasi yang secara efektif memenuhi kriteria yang ditentukan. Modelnya ditawarkan banyak model lainnya. Toponet Spesial IR dikembangkan dalam kerangka aplikasi dan telah digunakan untuk pemodelan jaringan kabel serat optik. Akhirnya, menggunakan model Toponet Spesial IR membuat para perancang aplikasi menemukan pentingnya fitur topologi, jaringan, dan generalisasi dalam aplikasi mereka. Nah, demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Al-Bahra Eskom Mkom apabila dalam penyampaian presentasi tadi mungkin ada kesalahan kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari stop